Viral di tengah isu santer Anies kehilangan tiket maju Pilgub Jakarta. Nama PDI Perjuangan ikut santer diisukan akan mengusung Anies. Bahkan jubir PDIP, Ciko Hakim, mengakui menjalin komunikasi dengan Anies yang terancam ditinggal oleh partai pendukungnya. Mungkinkah Anies dan PDIP berkoalisi? Sebelum akhir bulan Agustus 2024 ini, partai politik berlomba-lomba membangun komunikasi soal calon kepala daerah dan mencari kecocokan untuk membangun koalisi, terutama di Pilgub DKI Jakarta 2024. Akhir-akhir ini yang jadi sorotan soal isu perahu Anies Baswedan bakal gagal berlayar di lautan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Pasalnya, baik PKS, Nasdem, dan PKB memberi sinyal meninggalkan Anies dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Sehingga nasib Anies kemudian dihubungkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Lantas, yang jadi pertanyaan mendasar adalah, mungkinkah Anies dan PDIP berkoalisi di Pilgub Jakarta melawan KIM+? Pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyoroti soal peluang pengusungan Anies Baswedan oleh PDIP di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Dia menyoroti sejumlah perbedaan prinsip antara Anies dan PDIP. Ujang menilai pada dasarnya ada perbedaan pandangan basis suara di antara Anies dan PDIP. Perbedaan ini menurut dia kerap memicu para pemilih PDIP dan Anies berseteru. Itu yang membuat mereka tidak ketemu, kata Ujang Komarudin dikutip dari Tempo 7 Agustus 2024. Politikus PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebelumnya menyebut ada perbedaan prinsip antara Anies dan PDIP. Oleh sebab itu, ada potensi bagi PDIP untuk tidak mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ujang menyebut masa Anies Baswedan identik dengan pendukung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Jakarta tahun 2017 silam dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Di sisi lain, Ujang melihat bahwa PDIP tidak pernah akur dengan PKS. Permasalahannya ada di grassroots atau masa pendukung yang berbeda, ujarnya. Menurut Ujang, ada perbedaan ideologi antara kubu Anies PKS dan PDIP. Secara garis politik, mereka tidak ketemu, bagai minyak dan air, katanya. Meski begitu, Ujang melihat bahwa masih ada peluang untuk mempersatukan kubu nasionalis PDIP dan Islamis PKS itu. Kerjasama antara dua kubu itu dapat dilakukan untuk kepentingan pragmatis dalam jangka pendek. Bisa bersatu dalam konteks membangun masyarakat, umat, dan bangsa, ujar Ujang. Berkenaan dengan hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai bahwa ucapan Ahok soal perbedaan prinsip antara PDIP dan Anies merujuk politisasi agama pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Anies itu identik dengan kelompok Islam yang dinilai menggunakan sentimen politik identitas, khususnya agama. Sementara itu, PDIP adalah partai politik yang nasionalis, kata Adi kepada Tempo Rabu siang. Meski begitu,
kerjasama antara PDIP dan Anies bisa saja terjadi jika keduanya sama-sama tidak punya pilihan lain untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Perbedaan-perbedaan prinsip ini perlahan harus dihilangkan karena tidak ada pilihan lain lagi. Opsinya sudah mentok, ujarnya. Potensi PDIP mengusung Anies juga diperkuat dengan kemunculan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk menguasai Pilgub Jakarta dan mengancam PDIP dan Anies tidak mendapat tiket pencalonan. Satu-satunya cara supaya Anies atau jagoan PDIP maju, ia harus membangun jembatan komunikasi untuk bisa maju bersama, kata Adi Prayitno. Adapun kabar terbaru, PDIP mengakui ada komunikasi dengan Anies Baswedan soal Pilgub Jakarta. Hal itu disampaikan oleh juru bicara PDIP Ciko Hakim. Dia mulanya menyatakan PDIP sebetulnya masih menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Namun menurutnya, kini pihaknya juga mulai menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Sampai hari ini tentu kita belum ada kerjasama politik yang definitif juga. Tapi dari saat yang bersamaan, kami terus jalin komunikasi dengan semua partai politik. Sementara memang di awal kami komunikasi dengan PKB, tapi juga ada komunikasi dengan Mas Anies, kata Ciko saat dihubungi Kamis 8 Agustus, sebagaimana dikutip dari Detik News. Ciko lantas menjelaskan maksud PDIP menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Dia menyebut pihaknya tidak ingin ada paslon yang melawan kota kosong di Jakarta. Tentu ini juga bisa menjadi opsi dan harapan kami. Tentu untuk Jakarta tidak akan ada paslon yang bertarung melawan kota kosong. Apalagi paslon yang dimaksud adalah paslon yang dalam hasil survei terakhir bukanlah kandidat yang berada di urutan 1 ataupun 2. Kalau kita lihat di urutan 1 dan 2 adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Kemudian terpaut agak jauh di bawahnya adalah Ridwan Kamil, ucap dia. Karena itulah dia menyebut PDIP akan mengupayakan agar tokoh-tokoh yang berada di posisi teratas dalam berbagai survei bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, Ciko juga membeberkan PDIP belum memutuskan secara resmi siapa yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Namun menurutnya, sejauh ini sudah ada sejumlah nama yang mulai mengerucut, yakni Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, kader PDIP yang juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma Maharini, kader PDIP Rano Karno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, hingga kader PDIP Charles Honoris.